aktivitas pagi hari ini kita awali dengan kegiatan yang luar biasa, yaitu dengan kegiatan sholat subuh berjamaah. Di mana kegiatan sholat subuh berjamaah itu, kata Nabi SAW, man shallal fajri jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Kata Kanjeng Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hari ini mau rencana keluar ke sana kemari, Allah jaga, Allah raksa, kata orang Sunda, dari segala mara bahaya, dari segala kesulitan, insya Allah. Begitupun salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangan yang telah beliau lakukan bersama para sahabat, sehingga sampailah dakwah Islam ini ke dalam hati kita semua, dan ini patut kita syukuri. Dan nikmat hidayah ini memang satu-satunya nikmat yang patut kita agungkan selama di dunia ini, agar kita termasuk orang-orang yang terbiasa mensyukuri nikmat hidayah, seperti karakteristiknya penduduk surga. Karena penduduk surga itu karakternya memang suka bersyukur. Dan di antara nikmat yang paling disyukuri oleh penduduk surga, ketika kakinya dilangkahkan masuk ke dalam pintu surga, apa kata penduduk surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menukil perkataan penduduk surga ketika pertama kali masuk surga. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah, rasa syukur, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihadza, yang telah memberikan kami hidayah selama kami di dunia, yang dengan hidayah tersebut kami bisa masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami mendapatkan hidayah kalau kami tidak minta, kalau kami tidak berusaha selama di dunia untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara untuk kita mendapatkan hidayah itu adalah dengan duduknya kita di majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu cabang ilmu yang berkaitan dengan aspek Al-Quran. Karena sebelumnya kita membahas tentang keilmuan yang berkaitan dengan akidah. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan fokus pada satu bahasan akidah juga, yaitu tentang aspek Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengimani kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita fokusnya pada kitab-kitab Allah itu sendiri, pada ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, di mana pada ilmu Al-Quran ini kita akan membahas segala aspek yang berkaitan tentang Al-Quran. Kalau kata orang Sunda itu tek-tek bengeknya. Nah, kita akan pelajari insya Allah. Karena banyak sekali ruang lingkup, banyak sekali cabang-cabang ilmu yang termaktub, yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, dijelaskan kurang lebih ada 100 cabang ilmu dalam Al-Quran. Wah, Masya Allah. Itu menandakan bahwasanya ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu agung, sedangkan kita hanyalah butiran-butiran fakir, orang-orang yang butuh dan haus tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, di pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas muqaddimah atau pengantar tentang apa saja yang berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi kita akan membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran itu jamak dari kata ilmu. Ilmu itu jamaknya ulum, berarti ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, dikarenakan itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran, maka ulumul Quran adalah satu disiplin ilmu, satu cabang ilmu, berbeda dengan ilmu-ilmu hadis, berbeda dengan ilmu fikih. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran banyak sekali. Yang menjadi bahasannya itu cukup banyak sekali. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Itqan, secara garis besar ulumul Quran itu akan membahas satu tentang hakikat Al-Quran itu sendiri. Apa itu Al-Quran? Dari segi bahasa, dari segi istilah dijelaskan. Kemudian apa yang berkaitan dengan asbabun nuzul Al-Quran?
asbabun nuzul yang kita tahu secara garis besar adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, di situ kita akan pelajari tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian bagaimana yang berkaitan dengan klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Apa yang menjadi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apakah ada ayat yang turun tanpa sebab? Gak ada masalah, gak ada pertanyaan dari sahabat, dari kaum muslimin, tiba-tiba turun saja. Apakah ada? Itu dibahas. Kemudian pembagian tempat, ya, turunnya Al-Quran berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, itu dibahas. Itu secara garis besar tentang asbabun nuzul. Kemudian dibahas juga tentang sejarah perkembangan mushaf yang kita sekarang gunakan, yang sekarang kita miliki. Masya Allah, itu merupakan mushaf yang sudah standar, yang sudah distandarisasi. Nah, apakah ketika Al-Quran itu turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad seperti itu, atau seperti apa? Nah, itu kita perlu fahami juga, karena ini bagian dari akidah kita. Kemudian banyak sekali sejarah-sejarah yang berkaitan penting dengan Al-Quran. Misalnya kodifikasi. Apakah dulu ketika Al-Quran turun sudah ada harokatnya, sudah ada titiknya? Apakah tulisan huruf iya itu kayak angsa? Nah, itu perlu kita ketahui juga. Kemudian satu asbabun nuzul, yang kedua sejarahnya, terus berkaitan dengan pemahaman. Nah, pemahaman Al-Quran berarti itu berkaitan dengan tafsirnya, makna kandungan yang ada dalam Al-Quran. Apakah zaman dulu dan zaman sekarang ada perbedaan? Apakah ada ayat-ayat yang nasih atau yang dihapus oleh ayat yang lain? Atau apakah sempat ada ayat yang di dalam Al-Quran kemudian sekarang dihilangkan? Nah, itu akan dibahas dalam cabang ilmu ulumul Quran ini. Dan tentunya kalau kita fokus dan kalau kita bahas secara tuntas, insya Allah ini akan menjadi satu bekal yang sangat luar biasa. Karena secara garis besar nanti ulumul Quran ini akan dijelaskan dalam satu ayat di Al-Quran, dan itu menjadi ayat yang menjadi titik poin betapa pentingnya kita mempelajari ulumul Quran. Baik, ulumul Quran, jadi itu adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, sekarang berarti karena itu ilmu-ilmu Al-Quran, yang menjadi fokusnya adalah Al-Quran. Nah, apa Al-Quran itu? Nah, kita harus tahu apa Al-Quran itu. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, atau membaca, sehingga masdarnya adalah qira'atan. Dalam suku kata lain dalam bahasa Arab, qara'a itu hampir sama dengan al-qari'ah, qara'a, yang berarti hantaman yang menghasilkan suara. Misalkan kalau kita sekarang hening, nah itu namanya qara'a. Satu suara yang ditimbulkan dari pergerakan. Nah, sehingga masdar daripada qara'a adalah qira'ah. Qiraah itu berarti bacaan. Ketika kita membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terdengar suara. Nah, maka itu hakikat dari Al-Quran itu, hakikat membaca Al-Quran itu harus terdengar suara. Gak bisa dalam hati, mulutnya diam, gitu ya. Apalagi dalam sholat. Kemudian dalam suku kata lain, qiraah ya berarti membaca, sesuatu yang dibaca. Sehingga bentuk kata lain daripada Al-Quran selain daripada qiraah adalah memakai wazan fa'lan, yaitu kurunan, atau sesuatu yang sifatnya terus menerus. Kalau qiraah artinya bacaan, bisa kita baca kapanpun dimanapun. Kalau kurunan yang kelak menjadi kata yang dijadikan Al-Quran, Quran dari kata kurunan, itu kata Imam As-Suyuti adalah satu wahyu, satu kitab Allah yang sifatnya terus-menerus dibaca. Makanya di antara ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran adalah mu'abbad fi kulli zaman. Al-Quran itu senantiasa dibaca terus-menerus sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat Al-Quran ini. Sehingga kita nggak pernah bosan baca Al-Quran. Mungkin ada yang pernah ngeluh, oh saya mah bosan baca Al-Quran, Fatihah terus setiap hari 17 kali. Ada. Nggak pernah bosan, minimal 17 kali. Ditambah sunnah tambah banyak lagi. Masya Allah.
Sampai detik ini nggak pernah ada yang merasa bosan gitu ya. Bahkan anak-anak kalau ngaji gitu ya ditanya, bosan nggak murojaah ini? Enggak. Kadang gurunya yang bosan. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi di antara mukjizat Al-Quran itu tadi kurunan, sesuatu yang sifatnya terus-menerus dibaca. Makanya dijadikanlah kitab ini Al-Quran, yaitu kitab atau wahyu yang sifatnya akan terus-menerus dibaca, tidak akan pernah merasa bosan. Nah, dikarenakan ini ibadah, maka kita nggak akan pernah bosan. Maka ada tantangannya, ada gangguan setan. Enggak bosan mah, cuma ngantuk gitu. Baru Al-Baqarah 5 ayat udah keganggu sama notif WA, udah. Maka ada tantangannya. Nah, sehingga itu adalah Al-Quran secara hakikat, secara makna, secara garis besarnya. Kemudian kita jadi tahu bahwasanya ulumul Quran berarti adalah ilmu yang membahas tentang wahyu Allah. Nah, secara garis besar itu ya, ilmu yang membahas tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada satu dalil yang menguatkan kita betapa pentingnya kita mempelajari ulumul Quran ini. Kalau membuka mushaf silahkan Bapak buka di surat Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah ayat 121. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan merujuk pada satu kitab tafsir. Saya menggunakan tafsir ini karena bahasanya ringan. Bahasanya ringan dan mudah untuk difahami, yaitu kitab Tafsir Munir karangan Al-Imam Nawawi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang-orang, ada sekelompok manusia atainahumul kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab. Sehingga kita tahu ketika mempelajari kitab-kitab, iman kepada kitab-kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beberapa nabi itu kitab, sehingga kepada beberapa nabi lain itu mushaf. Dan alhamdulillah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kita diberikan kitab Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab. Adapun orang-orang yang diberikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih. Kemudian orang itu ketika sudah diberikan kitab membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Nah, mereka itu yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada Al-Quran. Maka karakter orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada Alkitab, adalah orang yang membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar terhadap Al-Quran, tidak taat terhadap Al-Quran, dan yang berkaitan dengan haqqa tilawatih atau bacaan dengan sebenar-benarnya bacaan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dalam Tafsir Munir dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab ini untuk kita baca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengutip satu ayat ini untuk kita tadabburi. Sehingga Al-Imam Nawawi dalam tafsirnya menghadirkan satu contoh sahabat Nabi yang dikenal dengan Abdullah bin Salam. Ya, anak-anak tahu Abdullah bin Salam. Itu salah seorang mantan pendeta Yahudi. Mantan pendeta Yahudi dulunya, Abdullah bin Salam itu. Cuma pendeta Yahudi ini luar biasa. Beliau seorang hafiz, hafiz Taurat, hafal kitab Taurat. Dan juga dia itu seorang yang betul-betul beriman dengan murni, jernih. Tidak ada kaitannya iman dengan hawa nafsunya. Mengimani Taurat dengan murni, dengan ajaran yang lurus. Sehingga ketika nanti datang Nabi Muhammad,
kemudian Abdullah bin Salam cocokkan karakteristik Nabi Muhammad dengan Tauratnya, maka Abdullah bin Salam tidak susah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Nah, Abdullah bin Salam ini dalam satu riwayat dijelaskan, satu ketika pernah ada seorang Yahudi yang berzina. Nah, berzina. Zinanya itu bahkan zina muhson. Nah, zina itu kan ada dua, ada zina muhson dan goir muhson. Ketika Yahudi ini berzina muhson, berarti perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah atau pernah menikah. Yang sudah menikah atau pernah menikah. Hukumannya apa? Dalam kitab Taurat dan Al-Quran itu sama. Hukumannya itu dirajam sampai mati, dilempari batu segede perut sampai mati. Gitu ya. Harusnya seperti itu. Berbeda dengan zina ghair muhsan, zina yang dilakukan oleh yang masih perawan atau yang belum pernah menikah, laki-laki dan perempuannya. Nah, maka perzinahannya itu hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali ya. Kalau kata orang Sunda mah digebugan 100 kali. Kemudian apa? Diasingkan selama 1 tahun ke tempat yang jauh. Dalam satu riwayat, dalam kajian bahasan fikih, kurang lebih tempatnya itu minimal 90 kilo dari lokasi rumahnya. Gak boleh kurang 90 kilo. Untuk apa? Untuk menjauhkan bala ya, karena perzinahan itu mendatangkan bala. Nah, maka satu ketika ada Yahudi yang berzina. Zinanya itu bahkan zina muhsan. Kemudian ada pendeta Yahudi yang lain. Dia itu membaca Taurat untuk meneliti hukuman apa yang pantas untuk Yahudi ini. Nah, karena karakteristik Yahudi yang satu ini tidak hafal tilawati, tidak membaca Taurat dengan sebenar-benarnya bacaan, maka dikorupsi ayatnya. Nah, jadi korupsi ayat itu udah ada dari dulu. Jadi merubah-rubah, mengotak-ngatik hukum, mengotak-ngatik ayat itu udah ada, dan itu bukan kebiasaan kita sebetulnya. Bahkan jangan dibiasakan, bahkan haram untuk dilakukan. Nah, kata Yahudi ini harusnya pada hakikatnya dalam kitab Taurat itu harus dihukum rajam. Tapi kata Yahudi ini, oh ini mah aman katanya, cukup dicoret-coret aja pipinya pakai arang. Jauh perbedaannya. Terdengarlah sama Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, oh enggak, ini salah. Nah, makanya jangan sampai kita ngasal bicara di depan orang yang berilmu. Abdullah bin Salam dengar, wah kacau ini, nggak bisa. Orang yang zina muhsan dalam Taurat jelas rajam sampai mati. Nah gitu. Sehingga Abdullah bin Salam ini orang yang sangat apa? Sangat adil, sangat amanah terhadap dalil, amanah terhadap keimanannya kepada Alkitab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagaimana kita mentadaburi ayat ini. Banyak sebetulnya, ada Bukhaira, ada juga Raja Najasyi, tokoh-tokoh Yahudi yang kelak beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada Al-Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan kejernihan dan amanah terhadap imannya. Luar biasa. Nah, kemudian alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Bagaimana orang-orang yang sebetulnya membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya bacaan? Kata Al-Imam Nawawi dalam tafsirnya, yang pertama, yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar-benarnya membaca adalah yaqra'unahu kama unzil, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka nanti dalam salah satu cabang bahasan ulumul Quran adalah membahas tentang bagaimana turunnya Al-Quran, baik turunnya Al-Quran secara periodik, baik turunnya Al-Quran secara berdasarkan waktu dan tempat, maupun berdasarkan bacaannya. Jadi Al-Quran itu turun sudah satu paket dengan cara membacanya. Gitu. Sudah satu paket dengan cara membacanya. Nah, maka di antara orang yang beriman kepada Al-Quran, maka dia harus membaca Al-Quran dengan apa? Kama unzila, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dalam artian apa? Dalam artian dia membaca Al-Quran dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam Al-Quran gitu. Jadi nggak bisa kita membaca Al-Quran seenak nafsu kita atau seenak kemampuan kita yang belum kita pelajari ilmunya. Bismillah nggak bisa. Sin kecil, sin besar ditukar nggak bisa. Maka tajwid, tahsin itu salah satu
turunan dari ulumul Quran ini. Jadi semuanya dibahas. Gitu. Alhamdulillah nggak bisa, harus hak kecil. Gitu. Nah, maka membaca Al-Quran dengan sebenarnya bacaan diantaranya adalah yaqra'unahu kama unzil, yaitu membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan. Siratal ladzina am'amta alaihim nggak bisa. Ghairil magdu atau ghairil magdub. Hati-hati, jangan sampai terlebih Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah yang menjadi rukun salat kita. Sedangkan kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak disebut salat orang yang tidak membaca Al-Quran dalam salatnya. Membaca tapi salah-salah itu juga keliru, apalagi tidak membaca sama sekali. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita sibuk belajar ilmu, pengen tahu wah jin itu kayak gimana, tapi Al-Fatihahnya lupa dipelajari. Maka hati-hati. Yaqra'unahu kama unzil, bacalah Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan. Maka apa urgensinya? Ayo kita belajar tahsin. Kita belajar bareng-bareng ya, memperbaiki ya. Talakikan, datang ke Pak Andres misalnya, Pak saya pengen belajar tahsin, benar gak nih bacaan Quran saya? Nah, dites. Biar apa? Biar sholatnya mantap. Gitu. Biar saya ragu nih, benar gak nih baca Ar-Rahmanir Rahim ini, benar gak ya? Nah, silahkan gitu ya. Jangan kalah sama Pak Gomin. Luar biasa. Nah, sehingga di antara cabang dalam ilmu Quran, dalam ulumul Quran adalah apa? Adalah mengetahui cara membaca Al-Quran semuanya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Membaca Alkitab atau membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Kata Al-Imam Nawawi, la yughayyirunahu ay ma'naha, tidak mengubah makna yang terkandung dalam Al-Quran. Gak boleh kita mengubah makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kayak orang Yahudi tadi, hukumnya harusnya begini, tiba-tiba dia rubah sendiri sesuai dengan keinginan nafsunya gitu ya. Nah, sehingga kita akan mempelajari nanti asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun bersamaan dengan peristiwa apa, masalah apa. Sehingga kalau ada masalah serupa yang kita hadapi, solusinya ada di ayat ini. Gitu. Maka Al-Quran itu asy-syifa, obat. Nah, salah satu tafsiran dari syifa itu adalah apa? Solusi. Bukan hanya obat secara hakikinya, tapi menjadi solusi juga. La yughayyirunahu, maka kita pelajari apanya? Kita pelajari isi kandungan Al-Quran. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, wala yubaddiluna ma fihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karakter orang yang membaca Al-Quran, membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya membaca adalah apa? Tidak mengubah, tidak mengotak-atik yang berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ini banyak sekali sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sifat-sifat Nabi-Nabi terdahulu dijelaskan. Jangan sampai karena kebencian seperti yang dilakukan oleh beberapa kaum, kebencian terhadap satu syariat, terhadap satu Nabi, maka diotak-atik, diubah, dipalsukan berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Makanya Yahudi itu seperti itu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan rambut Nabi Muhammad itu bergelombang atau ikal. Ku Yahudi diubah jadi keriting misalnya. Mata Nabi diubah menjadi sipit misalnya. Nah itu. Jangan sampai kita mengubah-ubah sifat Nabi SAW. Bahkan sifat-sifat Nabi-Nabi terdahulu diubah-ubah, jangan sama ya. Makanya ada satu kaum yang suka membunuh Nabi. Nah itu peringatan, mereka itu tidak beriman kepada Alkitabnya masing-masing. Kalau kita nggak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Nabi ya. Karena kita orang-orang yang berada
di fase Nabi terakhir. Yang kedua, kita juga beriman kepada Alkitab. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka jangan sampai kita ubah-ubah sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menghadiri kajian-kajian itu penting. Biar apa? Biar kita tahu bagaimana sifatnya Nabi. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu kalau lapar cukup diganjel batu 3 sudah cukup. Kalau kita lapar diganjel bubur tambah sate 2. Beda jauh, Pak. Beda jauh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diganjel bakwan 7 biji. Nabi mah batu 3 biji gitu ya. Astagfirullah. Banyak lagi yang harus diistighfarin. Tadi ngistighfarin bacaan, sekarang istighfarin kelakuan gitu ya. Nah, sehingga la yubaddiluna ma fihi min Rasulillah. Jangan pernah mengubah sifat-sifat Nabi dari bacaan maupun dari keyakinan kita. Walaupun Nabi dalam pandangan kita itu gaib. Bukan berarti gaib itu di alam gaib, tapi gaib itu tidak pernah berjumpa dengan kita. Ya. Maka mengenali Nabi adalah birriwayah, dengan riwayat. Sebagaimana Al-Qur'an ini turun beriwayah. Masalahnya kalau Al-Quran ini turun tidak beriwayah, bisa acak-acakan nanti. Nanti di negara ini berbeda susunan ayatnya, di negara ini berbeda. Maka kita juga nanti akan belajar bagaimana validasi Al-Quran ini. Kok bisa Al-Quran itu yang malaikat Jibril turunkan kepada Nabi, apakah benar sama dengan hari ini Al-Quran itu? Nah, maka itu harus kita yakini. Salah satu metodenya adalah beriwayah, dengan riwayat atau dengan sanad. Nah, karena Al-Quran itu baru dibukukan itu nanti, bukan masa periode Rasulullah SAW. Yang pertama, haqqut tilawati atau membaca Alkitab, Al-Quran dengan sebenarnya bacaan adalah membaca Al-Quran dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak mengubah isi kandungannya. Yang keempat, tidak mengubah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa yatadabbarunahu fi ma'anih. Karakter orang yang beriman kepada Al-Quran yaitu orang-orang yang senantiasa mentadabburi makna dari setiap ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya ketika membaca Al-Quran kita hayati, kita resapi. Kita baca Al-Quran, enggak tahu maknanya, enggak tahu artinya, itu berpahala. Terlebih kalau kita membaca Al-Quran, kita resapi, hayati maknanya, tadabburi, bagaimana isi kandungannya, maka berlipat-lipat lagi pahalanya. Misal, ada satu kebiasaan, bahkan ada yang bertanya, gitu ya, bagaimana sebetulnya, boleh gak kita membaca surat Al-Waqi'ah untuk mendatangkan rezeki, gitu. Biasanya para pedagang, para bisnismen, nah, itu suka membaca Al-Waqi'ah. Saya mah suka baca Al-Waqi'ah, Pak. Setiap sore, gimana itu? Nah, coba tadabburi isinya pas dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, tentang kiamat gitu. Mana mendatangkan kekayaannya gitu. Ternyata tentang kiamat gitu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Makin kuat tentang kiamatnya, gak ada kedustaan. Waduh, makin bingung. Nah, gimana itu? Nah, maka penting untuk kita mentadabburi maknanya. Tapi kan ada dalam satu kitab dijelaskan berkaitan dengan Al-Waqi'ah ini, yaitu kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Hakim Nazili. Itu dijelaskan ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun diperselisihkan ulama bahwa sanadnya itu dhaif. Ada satu riwayat yang menjelaskan siapa yang membaca Al-Waqi'ah maka dijauhkan darinya kefakiran. Nah, mungkin ngerujuknya pada dalil itu. Walaupun dalilnya isnadnya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, kuatnya itu dhaif. Sehingga hati-hati ketika kita tadabbur Al-Quran. Ternyata Al-Waqi'ah itu sama dengan Az-Zalzalah, sama dengan Al-Qari'ah. Memang ada ayat-ayat ma'thur, ayat-ayat yang sering Rasulullah SAW dawamkan, sehingga dari setiap ayat Quran itu ada keberkahannya. Nah, mungkin dari Al-Waqi'ah itu keberkahannya apa? Menjauhkan kita dari fakir. Seperti halnya apa? Al-Mu'awwidatan, apa? Al-Falaq, An-Nas. Keberkahannya apa? Menjauhkan kita dari kejahatan yang tidak terlihat, dari sihir dan seterusnya. Surat An-Nur, An-Nur apa?
Di antara keberkahannya apa? Keturunan kita terjaga dari perilaku zina. Makanya isi kandungan surat An-Nur itu dalam satu athar dijelaskan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang mengajarkan, bahkan bukan gitu, dalam satu riwayat yang lain lebih tegas lagi, kata Umar bin Khattab, alimu, katanya, ajarkanlah, penekanan yang sangat tegas dari Umar bin Khattab, ajarkan para wanita kalian surat An-Nur dalam satu athar. Karena apa? Dalam surat An-Nur itu dijelaskan bagaimana tentang tata cara menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan wanita dan surat-surat lainnya. Maka wa yatadabbarunahu fi ma'ani, hayati, resapi, renungkan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an gitu ya. Yang setelah kita baca Al-Qur'an diharapkan ada penghayatan setelahnya gitu ya, terhadap isi dan makna Al-Qur'an. Ya, kalau kata orang Sunda mah, peperihan 30 juz mah susah untuk kita tadabburi gitu ya. Maka ayat per ayat atau sehari satu ayat kita tadabburi, insyaallah bisa. Makanya alhamdulillah ya, di masjid ini ada kajian rutin tentang tafsir ya, bersama guru kita Ustaz Fakhrul Razi, membahas satu surat pendek atau ayat-ayat pilihan. Nah, insyaallah lama-lama sampai juga gitu ya. Karena jangan sampai bosan. Karena tadi Al-Quran itu salah satu mukjizatnya apa? Tidak akan bosan untuk dibaca. Jangan sampai tadarus, oh enggak Kak, saya kalau tadarus enggak pernah ngantuk, semangat terus. Karena yang dibahas bab poligami. Kacau ya. Maka kita tadabburi ayat-ayatnya. Terus apa yang selanjutnya, kata Al-Imam Nawawi, yang kelima, karakteristik haqqut tilawati. Orang yang membaca Alkitab atau membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan adalah wa yakhda'una inda tilawati. Senantiasa dia tawadhu, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya bahkan di hadapan Allah ketika membaca Al-Quran. Maka di antara cabang ulumul Quran adalah mempelajari adab-adab dalam membaca dan memperlakukan Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika kita baca Al-Quran, kita ngobrol misalkan, gitu ya. Membaca Al-Quran sambil tiduran misalnya, boleh gak? Nah, gitu. Membaca Al-Quran sambil main handphone, nah itu bagaimana? Gitu ya. Maka hakikatnya ketika membaca Al-Quran, kata Al-Imam As-Suyuti, hakikatnya apa? Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah ketika kita sedang berinteraksi dengan Allah, kita melakukan aktivitas lain? Bahkan di satu tempat ada yang baca Al-Quran sambil merokok. Waliyadzubillah. Kira-kira bagaimana? Sudah jelas ya. Nah, maka hati-hati. Wa yakhda'una inda tilawati. Rendahkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran khusyuk, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, jadi jempek. Jadi gak ada suaranya dilihat. Wah, betul-betul yakhda'u, merendahkan, bukan hatinya lagi tapi matanya direndahkan. Sampai tidak terdengar suara. Saking rendahnya ngantuk misalnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi merendahkan diri ya. Kita memohon kepada Allah ketika membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini ibadah. Jadi kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Kita memohon kepada Allah petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu masuk ke dalam diri kita dan mudah untuk kita amalkan. Wa yakhda'una inda tilawati. Kemudian yang pertama tadi, hendaklah kita membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan, taati hukum yang terkandung dalam aturan. Yang kedua, hendaklah kita apa? Jangan mengubah isi kandungannya. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat Nabi SAW yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, tadabburi maknanya. Yang kelima, rendahkan diri kita ketika membaca Al-Quran, dalam artian khusyuk gitu ya. Khusyuk dalam membaca Al-Quran. Yang keenam, kata Al-Imam Nawawi, wa yubayyinu ma amarahu wa nahyuhu. Hendaklah kita mengetahui perbedaan mana ayat perintah, mana ayat larangan gitu.
Maka di antara nanti cabang ulumul Quran, cabang bahasannya adalah mengetahui apa ayat muhkamat, apa ayat mutasyabihat gitu. Mana ayat yang sifatnya larangan, mana yang sifatnya perintah gitu. Mana yang harus didahulukan, bagaimana ketentuannya, sikap kita kalau kita bertemu dengan ayat-ayat perintah dan ayat-ayat larangan gitu. Misal dalam Al-Qur'an, wala taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat ketika dalam keadaan mabuk. Masa jadi imam tapi mabuk misalnya, gak benar salatnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan mendekati zina. Nah, maka di sini salah satu bahasanya apa? Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa ayat muhkamat? Secara garis besar, ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang menjadi apa? Landasan hukum. Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum. Makanya jangan pernah diotak-atik isi kandungannya. Itu sudah tauqifi. Sudah dari Allah ketentuannya, aturannya seperti itu. Jangan diubah-ubah. Misal, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuannya seperti itu. Jangan pernah diotak-atik lagi. Jual beli halal, riba haram. Kemudian qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, satu. Jangan diotak-atik, ahad mah ganti sama Sabtu atau bukan itu maksudnya. Maka pentingnya kita mempelajari maknanya. Ahad di situ bukan hari Ahad gitu ya. Tapi bilangan agungnya Allah yang Maha Esa. Nah, maka kita pelajari ayat-ayat muhkamat. Kemudian setelah muhkamat apa? Ada ayat-ayat mutasyabihat. Wa min mutasyabihihi. Jadi poin ke-6 itu wa yubayyinu ma amarahu wa nahyuhu wa min mutasyabihihi, yaitu menjelaskan dan kita mengetahui bagaimana ayat perintah, ayat larangan dan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang tidak boleh kita otak-atik dan tidak perlu kita cari tahu maknanya. Jadi nanti mutasyabihat juga terbagi. Di antara maknanya apa? Gak boleh kita cari tahu isi kandungannya. Ada juga yang kita ketahui. Untuk mengetahui itu kita buka surat Al-Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Al-Qur'an itu turun sebagai satu kitab yang terkandung, yang terdiri dari ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat tadi dijadikan sebagai landasan hukum. Jumlahnya dalam satu riwayat dijelaskan bahwa jumlah ayat muhkamat itu ada 1000. Ada 1000 ayat. Silakan bisa dicek mungkin nanti tafsirnya, tafsir Ayatul Ahkam, ada 2 jilid. Yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Secara garis besar gitu, secara umum. Maknanya yang terkandung kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk menggali ayat-ayat itu. Di antaranya apa? Alif Lam Mim Qaf Shad Nun. Itu kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kewajiban kita untuk menggalinya, bahkan nggak usah. Ya. Kenapa? Karena dalam satu asar kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kullu kitabin sirrun wa sirrullah fil Qur'an inda awwalus suwar. Setiap kitab yang Allah turunkan itu memiliki rahasia. Dan rahasia Allah dalam Al-Qur'an itu apa? Ayat-ayat muqatta'ah. Huruful muqatta'ah, ayat-ayat yang putus-putus. Jadi itu mah rahasia Allah. Menandakan apa? Ilmu Allah luas, kita mah butiran-butiran fakir gitu. Kita enggak tahu. Kaf ha ya ain shad. Kita cari tahu maknanya kepada ahli tafsir manapun gak akan ketemu. Karena itu menandakan apa? Menandakan ilmu Allah yang luas. Nah itu diantara contoh-contoh ayat mutasyabihat. Ada juga contoh-contoh ayat mutasyabihat yang lain. Misalnya berkaitan dengan akidah. Dalam surah Thaha misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Jangan pernah kita otak-atik bagaimana ya tata caranya, bagaimana. Jangan sampai kita jirimkan dalam hati kita. Jirimkan itu maksudnya deskripsikan, kita gambarkan, kita bayangkan, jangan sampai. Maka kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, di surat Al-Fatah. Gitu ya. Yadullah, kalau kita otak-atik jadikan ayat muhkamat misalnya sebagai pengambilan hukum, bahaya gitu ya. Ayat mutasyabihat diubah jadi ayat muhkamat. Yadullah berarti tangan Allah. Tangan Allah berarti tangan yang kita maklum itu kita ketahui secara bersama, tangan kita. Ayat mutasyabihat kita imani ayatnya seperti itu, makna hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Jangan tanyakan bagaimananya gitu. Jangan otak-atik, apalagi sampai apa? Dimisal-misalkan, oh tangan, oh jangan-jangan kayak gini, enggak boleh. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Nah, maka di antara urgensi kita memahami ulumul Quran adalah kita memahami mana ayat-ayat yang bisa kita amalkan, mana ayat-ayat yang cukup kita imani saja. Ayat-ayat muhkamat itu kita amalkan, ayat-ayat mutasyabihat cukup kita imani saja. Nah, maka itu di antara garis besar yang berkaitan dengan haqqa tilawati, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Dan itu menjadi urgensi betapa pentingnya ulumul Quran. Kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Oh, ternyata ulumul Quran itu menghimpun, membahas, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Mempelajari cara membacanya, mempelajari bagaimana kronologis turunnya, sejarah perkembangan mushafnya, bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana tentang pengetahuan kemukjizatannya, bagaimana tentang ayat-ayat yang dihapus dan hukum-hukum yang dihapus, bagaimana tentang riwayat-riwayat bacaannya dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Kembali pada ayatnya, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang Allah berikan Alkitab, yatslunahu haqqa tilawati, kemudian membaca Alkitab itu dengan sebenar-benarnya membaca, yaitu 6 karakter tadi. Membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, tidak mengubah makna Al-Quran, tidak mengubah sifat-sifat Nabi yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian mentadaburi isi kandungan Al-Quran, kemudian juga merendahkan diri ketika membaca Al-Quran dalam makna khusyuk. Kemudian yang keenam apa? Mengetahui ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, dan ayat-ayat mutasyabihat. Siapa yang membaca Al-Quran seperti itu? Ulaika yu'minuna bih, kata Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Alkitab, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana orang-orang yang menyimpang? Ada orang-orang yang menyimpang? Ada. Makanya di lanjutan surat Ali Imran tadi ada lanjutannya, zayg, orang-orang yang menyimpang. Yaitu kayak tadi, orang-orang yang mengotak-atik isi kandungan surat Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka lanjutan ayatnya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, yang tidak membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan, yang bacanya asal-asalan, gak memperhatikan hukum tajwid, hati-hati. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Terus gimana tuh selama ini kita sholat nggak berdasarkan hukum tajwid, bacaan belum benar-benar, nah ya gimana tuh? Nggak ada sholatnya, berarti nggak ada pahalanya? Enggak juga. Maka itu tergantung bagaimana ikhtiar kita. Bagi orang-orang yang sudah berikhtiar, sudah berusaha berdasarkan maksimal kemampuannya, tapi bacaannya masih gitu-gitu aja, yaitu mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sah salatnya, tapi jangan dulu jadi imam. Bagi orang-orang yang bacaannya susah tapi tidak berusaha untuk belajar, nah itu beda lagi itu. Mereka itulah orang-orang yang Allah ancam sebagai humul khosirun, orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka menukarkan keimanan kepada Allah dengan kekufuran. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita akan bahas satu cabang per cabang gitu ya, biar lebih
runtut dan lebih fokus bahasannya berdasarkan beberapa kitab. Jadi banyak kitab-kitab ulumul Quran, ada Al-Itqan, ada Mabahith fi Ulumil Quran dan seterusnya. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dan mampu mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin melengkapi. Silahkan. Sudah syuruk ya? Baik. Ada? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri untuk sesi kajian pada kali ini. Ini hanya pengantar yang insya Allah kedepannya akan kita susun. Karena ulumul Quran terdiri dari beberapa aspek tadi, kita akan runtut mana waktu untuk mengkaji teorinya, mana waktu untuk kita fokus di bacaannya, mana waktu untuk kita fokus di bahasan ayat per ayatnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk memudahkan kita semua mengkaji isi-isi Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.